Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku generasi ke-7 dari Babat Asmagus kepingin menerangkan sesuatu babat, di mana babat itu adalah desa Pati. Oleh karena itu, sebelum saya menerangkan yang babat desa Pati, kami menerangkan siapa-siapa nama kepala desa yang mulai pertama sampai sekarang. Yang pertama adalah Bapak Sukiman, yang kedua ada Suwandi, yang ketiga adalah Sinem, yang keempat adalah Sumatro alias Nandar, sedangkan yang kelima adalah Haji Damanhuri, yang keenam adalah Haji Muhammad Toha, kemudian yang ketujuh adalah Masdura atau Misdura, yang kedelapan adalah An-Noratib, yang kesembilan adalah Haji Mahmud Samsul, yang ke-10 adalah Ismail Widya, yang ke-11 adalah Haji Hasanuddin, yang ke-12 adalah Pak Asmawi, kembali lagi yang ke-13 adalah Haji Hasanuddin, kemudian kembali lagi Pak Asmawi sebagai PJ, sedangkan yang ke-15 adalah DRS Hajari sampai sekarang. Itu adalah urutan-urutan kepala desa. Ranti itu adalah dibagi beberapa kampung. Nah, zaman dahulu bukan yang sekarang. Yang dulu itu dibagi dua kampung, kampung utara dan kampung selatan. Nah, sekarang beberapa kampung sudah. Maka yang kampung pertama di utara di sini adalah zaman dulu. Nah, itu disebut adalah Kerpui Arendu namanya. Mengapa kalau disebut Arendu? Di sini cumaan bahasa kosakatanya Arendu. Padahal enggak. Di sini adalah tempat suatu manusia yang kesabarannya itu adalah seperti Kerpui Arendu. Kemudian yang kedua di selatan di situ adalah kampung selatan. Di sana banteng bertarung. Nah, kenapa kok dinamakan dengan banteng bertarung? Di sana kalau ada pertarungan apapun mulai sejak dulu itu dimenangkan yang di selatan, kampung selatan. Di sana maka disebutkan ada banteng bertarung. Itu cuma julukan banteng bertarung, bukan banteng yang bertarung, tapi tempatnya banteng bertarung. Julukannya seperti itu. Itu kampung dua jemaah dulu zaman dulu. Maka desa Branti asalnya itu di sebelah timur Haji Nurama di situ, itu tempat perantaiannya. Jadi orang dirantai, tempatnya setelah dirantai maka ditempatkan di timur pondok pesantren Kiai Soroni Branti, sebelah timur SDN Branti 1. Timur itu tempatnya. Nah, perantaiannya adalah di sebelah timurnya Haji Nurama di tikungan, daerah tikungan di sana. Nah, kemudian tempatnya di sebelah timurnya pondok pesantren Kiai Soroni ini zaman dulu, sebelum terjadi pondok nih anak. Nah, sebelah timur SDN Branti 1. Nah, maka dengan Babat Asmagus yang tadi di situ, dia dinamakan daerah Perante. Perante itulah kosakatanya, di dalam katanya itu adalah perantaian istilahnya. Maka di sini terjadilah desa Perante. Asalnya adalah perantaian zaman dulu. Nah, tetap sampai sekarang dinamakan daerah desa Perante. Itu asal mulanya, seperti itu ceritanya. Dengan Babat Asmagus, saya ulangi lagi, Babat desa Perante. Kalau Babat Asmagus nanti banyak. Nah, desa Perante sendiri itu yang pertama adalah kampung utara, itu yang dipimpin oleh Wiraguna atau Gumbira. Yang di sebelah selatan dipimpin oleh Agung Antani. Banyak turunan di sana. Yang sekarang ada makamnya juga ada di sebelah selatan
Madrasah Muhammadiyah di selatan. Nah, Kampung Gembira ada di Kampung Utara. Nah, itu ada di sebelah barat Gang Haji Supono ke barat, kira-kira 300 meter sudah ada makamnya Agung Gembira. Ada di Kampung Utara. Banyak juga di sana penduduk-penduduknya banyak. Itu asal mulanya 2 orang itu asal mulanya. Tapi sebenarnya banyak. Di dalamnya itu ada kira-kira ada 10 orang lah di sana, terdiri dari desa Prante. Cuma yang begitu terkenal, yang terkenal sejak nenek moyang di situ, yang pertama adalah Wiraguna atau Gembira, yang kedua adalah Agung Antani Banten Selatan. Itu asal mulanya, yang Babat Prante. Nah, sedangkan tempat makam-makamnya ya RT 2 masuk ke barat gitu. Nah, di situ kira-kira 300 meter sudah ada makam Agung Gembira. Sudah ada. Nah, kalau makam Agung Antani persis di selatan jalan Madrasah Muhammadiyah di Desa Prante, timurnya Balai Desa Prante. Di sana semua ada. Jadi Agung Antani ada, Sakca Laksona ada, Kung Lakia ada di sana semua. Nah, sekarang sampai sekarang terkenalnya di sana, maka di sana bisa memanggil harimau sampai sekarang. Turunan dari Agung Antani. Nah, Agung Antani itu masih adalah keturunan daripada Anggarekso. Agung Antani itu masih keturunan dari Anggarekso. Insya Allah kalau tidak salah keturunan dari Anggarekso itu adalah Kung Armina namanya. Di atasnya Kung Antani itu namanya Kung Armina. Kung Armina itu adalah anaknya Anggarekso sebenarnya. Dan Anggarekso itu juga Babat Asem Bagus. Ada 4 orang Babat Asem Bagus, yaitu Raden Anggarekso, Raden Anggawiguna, dan Raden Kertabana, dan Raden Kertaraja. Itu semuanya itu kata Teji semua punya turunan-turunan. Semua banyak dah. Agung Gembira atau Wiraguna itu cuma tongkatnya yang ada. Sampai sekarang itu nggak ada tongkatnya hilang. Nah, tapi tongkat di situ itu dapatnya di Gunung Ijen. Jadi pernah bertapa. Ini tutur kata turun temurun, nah, turun temurun. Wiraguna itu bertapa di Gunung Ijen. Nah, sepulangnya dari Gunung Ijen itu tongkat yang mendapat di sana itu diiriskan ke bumi menjadi sungai. Sampai sekarang sungai yang di selatan yang dalam itu sampai ke Curah Kalak di situ, insya Allah kalau nggak salah dari tendok itu dapat irisan dari tongkatnya Agung Gembira, tongkatnya Agung Wiraguna. Itu yang dimiliki oleh Gembira. Masyarakat keris-keris yang dulu-dulu itu sampai sekarang itu tuturnya dari yang lama-lama itu sudah tidak ada, tidak turun ke siapa-siapa, cuma cerita-cerita sama orang-orang itu. Nah, sekarang banyak orang yang bermimpi gembira, yang mendapatkan minyak dan lain sebagainya, minyak teguh istilahnya itu dari Agung Gembira, datangnya di situ. Banyak sekarang yang datang-datang, yang namanya wali Allah mungkin itu sudah takdirnya Allah, diberikan kepada Gembira, diberikan kepada orang yang menjadi alat-alat daripada penyembuhan Agung Gembira. Kemudian yang kedua, Agung Antani itu banyak keris-kerisnya yang megang sekarang keturunannya yang megang. Kemudian Kung Sakca juga keris-kerisnya banyak juga. Kung Lakia itu bisa memanggil macan. Nah, di hutan itu ceritanya masa lalu yang dulu itu, kalau ceritanya daripada turun-temurun itu Kung Sakca itu semua Kung Antani, Kung Sakca itu bisa memanggil macan atau harimau yang ada di hutan. Nah, sampai sekarang secara gaib pun ada sampai sekarang itu. Itu kalau memanggil harimaunya atau macannya di situ, dia itu mengambil kayu, macannya disuruh ambil. Kan juga sampai ke rumahnya atau di halamannya Kung Lakia.
Nah, kalau umpamanya adik semua teman-teman dari SMA itu pengen tahu ziarah ke makamnya Kung Bira atau ke makamnya Kung Antani, Kung Sanca, Kung Lakia, ada tempatnya sampai sekarang ada. Umpamanya kepingin ke sana ziarah dulu, ingin tahu foto, enggak apa-apa, foto di sana enggak apa-apa. Di Kung Bira cuma ke barat sini, sampai ke barat sini nanti jalan ini, jalan ke barat dari Haji Pono itu terus ke barat. Dikung ke selatan sedikit, di halaman itu ada suatu gubuk, di sana ada namanya Kung Bira. Nah, Kung Bira itu nama dulunya itu adalah Wiraguna. Nah, Wiraguna itu zaman dulu kolonial Belanda itu adalah ulu-ulu air. Ulu-ulu air. Kalau bahasa sekarang ada Pangolo Benyo. Kung Bira itu. Makanya yang menguasai aliran air, menguasai air daerah Kecamatan Asbagus yang terkenal adalah Wiraguna atau Kung Bira. Nah, kalau yang terkenal yang di selatan itu adalah turunan dari Kung Antani, Kung Lakia itu terkenal sampai sekarang, sampai di mancan mana-mana, maka dia bisa memanggil harimau dari hutan sampai sekarang dah. Nah, kalau tentang kejelasannya sampai sekarang turun-temurunnya jarang tahu. Nah itu sekilas cerita daripada Babat Prante yang mempunyai keistimewaan. Nah, kalau dulu juga ceritanya Kung Bira itu bisa umpamanya ada banjir, nah itu cuma lidi yang ditancapkan ke bumi. Maka banjir yang dari selatan itu mengial, pecah. Biasanya mengalir ke Prante itu memecah ke lain, ke daerah lain. Daerah Prante tidak ada banjir, itu ceritanya. Kalau cerita yang dulu, karena kami sendiri masih muda, tidak tahu cerita. Tapi kalau kakek saya nututi dulu, kakek saya nututi masih masalah kejayaan Kung Bira itu nututi. Soalnya umur daripada Kung Bira dengan kakek saya itu sebanding, sama istilahnya. Maka kemudian yang kedua, Kung Bira Wiraguna itu masih cucu daripada Raden Kertajaya yang ada di Waringin Anom ke utara, maka ke utara Sadiemi itu masih cucunya cucu daripada Kertajaya. Jadi semua yang menurunkan para wali-walinya Allah di daerah Kecamatan Sebagus itu awalnya dari satu. Jadi adalah Raden Anggarikso, Raden Anggawiguna yang dipanggil dengan terkenalnya Macan Laut. Yang ketiga adalah Raden Kartabana, turunannya ada di Awar-Awar, yang Babat Awar-Awar termasuk Demang Alis Awar-Awar. Itu masih keturunan dari Raden Kartabana. Nah, kemudian yang keempat adalah Raden Kertajaya, turunannya banyak di daerah Beduri, di daerah Beringin, termasuk sekarang di situ adalah Kung Bira. Kung Bira itu masih keturunan daripada Kertajaya, termasuk di Asbagus ada di utaranya SMP 1 itu ada namanya Juksasi. Nah, Juksasi dengan Kung Bira itu masih bersaudara. Disitulah tutur kata kami selaku generasi dari Raden Anggarikso, generasi ke-6 dari Anggawiguna. Kami mungkin ada suatu kesalahan, tutur kata yang kurang sempurna, kurang tertata. Kami sebagai bukan istilahnya bukan narasumber lah ya, cuma generasinya kami. Maka kami mohon maaf kepada pembina, pembimbing dari SMA 1 Asbagus. Jadi saya selalu satu kali lagi minta maaf apabila ada satu kesalahan. Mungkin ada satu teledornya kata-kata, teledornya mungkin sisilah-sisilah di situ. Kami satu kali lagi generasi ke-7 dari Raden Anggarikso, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.